Shalom Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Ayo ibu-ibu, kakak dibeli dong. Ini barang Ibu ori. jual aja KW. Barang ekspor, Neng. Nih lihat nih tuh, jahitan aja nggak bener gini. Ini udah bagus ini. Apa? Ini mencong gini. Nggak mungkin mencong. Ini kualitas ekspor. Enggak Bu, ini mah KW. Kata temen saya aja ini mah KW bukan ori. Jangan percaya teman, percaya saya aja. Enggak Bu, Saya percaya udah sama kata Tuhan Yesus sih Bu. perusahaan. Cuman tapi ya ini tuh banyak jahitan yang robek-robek Bu. Tapi kalau udah ibu beli, gak bisa diganti Bu. Harus bisa Bu. Gak boleh, apalagi udah online dipakai. aja bisa Bu. Kalau masih baru. Ini kan Bisa, sama ibu bisa, udah Bu. dipakai. Udah Bu. Gak bisa Ibu suka ke gereja gak Bu? Suka Neng. Tapi ibu mau bohong Saya nggak bohong Neng, ini emang bagus. udah Neng. kalau gitu ganti atuh Bu. Kalau nggak mungkin saya nggak udah Bu. jualan. Neng, Habis Neng. waktu udah ya Bu. Neng, Makasih Bu. Neng. Nah adik-adik jangan sampai kalian seperti ibu-ibu yang tadi ya. Kalau kalian ada teman yang berantem atau apa gitu ya, kalian harus berkata dengan benar, dengan jujur kalau ditanya sama guru-guru kalian. Nah walaupun resikonya emang agak berat, tapi kalian harus berani untuk berkata dengan benar. Nah kita mau firman Tuhan nih sebentar lagi, jadi dan kita juga mau happy untuk nari-nari bareng. Jadi kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk siapin hati dan telinga kalian, hati kalian buat sekolah minggu hari ini. Oke. Yuk, Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kami bisa sekolah minggu lagi hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami, membimbing kami, dan menyertai kami selama sekolah minggu hari ini. Bapak, kiranya Engkau memberi kami hati untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu dan supaya kami juga bisa semangat dalam memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kalian harus semangat memuji Tuhan dan kalian juga harus belajar supaya bisa berkata dengan benar. Oke adik-adik, happy Sunday! Dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Di atas pohon, anak gading di dalam tanah, anak burung di dalam sampah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah.
Ayo adik-adik, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
kita ketemu lagi di Sunday School PPL Kids. How are you today, kids? I hope you are doing great in this year, okay? Nah, sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu ya. Kita tutup matanya dan lipat tangannya, oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau dan kami juga bisa melakukannya sehingga membuat hati Tuhan senang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih. Nah adik-adik itu ya pernah nggak dalam situasi harus berkata jujur? Ataupun juga lihat teman adik-adik ataupun saudara adik-adik berbuat salah, kemudian adik-adik tahu nih kebenarannya, kemudian adik berani nggak menegurnya? Bisa, nggak boleh, itu nggak sesuai firman Tuhan. Ataupun juga akan bertanya nih, adik-adik di sini ada yang tidak pernah berbohong. Gak pernah berbohong sama orang tua ataupun teman. Ada? Wah, gak mungkin. Semua orang itu pasti pernah berbohong. Tetapi kalau sudah kenal Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus, udah gak pernah berbohong lagi. Tapi kakak percaya semua di sini udah gak pernah berbohong lagi, ya kan? Good job. Nah adik-adik, jika adik-adik dalam situasi seperti tadi, adik-adik itu harus berani berkata benar. Karena apa? Karena itu hal yang sangat disukai sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Kali ini kakak mau cerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang berani berkata benar. Coba siapa? Musa? No. Daud? No. Kemudian Yosua? No. Daniel? No. Nah, ayo, ada yang bisa tebak? Betul, kakak mau cerita tentang Ratu Ester. Di mana Ratu Ester itu adalah ratu yang berani berkata benar sehingga ia bisa menyelamatkan bangsanya. Nah, saat itu Ester itu sebenarnya anak yatim piatu. Kemudian diangkat oleh pamannya yang bernama Mordekai. Nah, pada saat itu Raja Ahasiweros ingin mengganti Ratu Wasti dan mungkin diadakan pagelaran pemilihan ratu gitu ya. Dan yang terpilih adalah Ratu Ester. Yeay! Wah, seneng dong ya terpilih menjadi ratu. Nah, kemudian saat itu dipilih juga Haman menjadi mungkin orang kepercayaannya sang raja ya. Nah, tapi saat itu paman Ester yaitu Mordekai, dia tidak mau menyembah atau menghormati Haman. Nah, lalu Haman jadi benci mungkin ya, jadi sakit hati. Nah, makanya dia berusaha membunuh bangsanya Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Nah, mengetahui hal itu, Mordekai meminta tolong sama Ratu Ester supaya berbicara kepada sang raja supaya hal itu jangan terjadi. Tapi kata Ratu Ester, saya nggak mungkin bisa bertemu sang raja sebelum sang raja memanggil karena resikonya bisa dibunuh atau ditangkap atau dipenjara mungkin ya. Nah, tapi Esther berusaha untuk apa? Bertemu sang raja. Tapi karena kebesaran Tuhan, karena kasih Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata raja menerima kedatangan Ratu Esther. Dan Ratu Esther juga saat itu menceritakan apa yang terjadi dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan. Dan apa yang terjadi? Ternyata bangsa Yahudi akhirnya selamat dan tidak jadi dibunuh. Bagaimana dengan Haman? Nah, Haman kemudian karena dia berbuat jahat, akhirnya Haman itu ditangkap dan mendapat hukuman. Nah, adik-adik bisa lihat ya, dari perbuatan atau karakter Esther, dia berani berkata apa? Berkata benar, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak mungkin resikonya dia ada yang harus dihadapi, ya kan? Mungkin aja bisa dipenjara karena raja kan belum manggil gitu. Tapi karena kasih Tuhan akhirnya Esther bisa menyelamatkan bangsanya. Jadi adik-adik harus berani seperti Ratu Esther ya. Nah, kali ini tema hari ini jadilah anak yang berani berkata benar. Nah, tentang berani berkata benar, kita buka dulu ayatnya ya di Mazmur 32 ayat 2. Yang bagi udah bisa membaca, bisa baca sendiri. Kalau yang belum, bisa minta tolong papa mama ataupun siapa aja yang ada di samping adik-adik ya.
Nah, di sini katakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, di sini adik-adik itu harus merasa sangat bahagia. Karena kenapa? Karena adik-adik itu sudah diterima di kerajaannya Allah. Adik-adik itu sudah menjadi warganya Allah. Nah, sebagai warganya Allah, adik-adik itu harus punya karakter yang sama seperti Allah. Yaitu apa? Allah itu selalu berkata benar. Nah, kemudian di sini dikatakan juga bahwa yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ingat tentang Tuhan Yesus disalib, apa yang terjadi? Tuhan Yesus itu disalib untuk menebus dosa kita. Tujuannya untuk apa? Untuk menebus kesalahan kita supaya kita bisa memulai hidup yang benar. Seperti yang minggu lalu tuh kata Kak Christine, Kak Lisa. Nah, jadi di sana kan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Nah, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita adalah manusia baru. Mulai saat itu kita harus hidup benar. Nah, ketika kita sudah tahu semuanya nih, karakter Allah itu seperti apa, kita sudah ditebus oleh Allah, berarti kita berkata benar itu kita sedang melakukan kehendaknya Bapa, karena Bapa itu ingin kita itu selalu melakukan hal-hal yang benar. Jadi ketika adik-adik melihat teman adik-adik yang mungkin berbuat salah, terus adik-adik tahu kebenaran, adik-adik harus berani untuk menegurnya. Mungkin adik-adik ingat firman Tuhan, adik-adik katakan gitu ya. Terus ketika adik-adik dalam posisi harus berkata bohong enggak ya. Nah, adik-adik harus ambil sikap, harus jujur, harus berani. Seperti Ratu Esther berani berkata benar. Nah, adik-adik, kebenaran kadang menyakitkan, tapi memiliki dampak menuntun yang salah ke jalan yang benar. Jadi adik-adik itu harus berani untuk berkata benar. Nah, di sini mulut adik-adik itu ya harus gini nih. Aku mau berkata-kata yang baik, yang benar, dan yang bertanggung jawab. Nah, kakak harap adik-adik kan sudah mengerti nih ya apa yang sudah kakak sharingkan hari ini. Mulai hari ini adik-adik harus menjadi anak-anak yang berani. Nah, berani apa? Berkata benar, berkata yang baik, dan kata-kata adik-adik juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sharing kakak hari ini, firman Tuhan kakak hari ini cukup sekian ya. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, kita doa terlebih dahulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami suatu kebenaran yang baru, di mana kami harus bisa menjadi anak-anak yang berani. Maafkan kami Tuhan bila selama ini kami masih suka bohong, tidak jujur, tapi mulai saat ini kami mau menjadi anak-anak yang selalu berkata benar, selalu berkata-kata jujur. Tuhan juga yang akan memberi kami kekuatan agar kami bisa mengatakan hal-hal yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Minggu depan kita ketemu lagi ya dengan kakak yang lain. God bless you and happy Sunday. Bye. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Oke adik-adik, jangan lupa untuk kirim foto dan video kalian ke kakak-kakak sekolah minggu. Dan happy Sunday and God bless you. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ayat hafalan minggu ini 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah
ciptaan baru. Happy Sunday, God bless you, bye. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Thank you, bye, happy Sunday. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tante Gabriel. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Terima kasih. God bless you all. Bye. Saya doa hafalan hari ini 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesuai. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. God bless you. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. God bless you. Bye. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Happy Sunday, God bless you. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. God bless you, bye bye. Shalom.
Ayat minggu ini Minggu ini 2 Korintus 5 2 Korintus 5 ayat ayat 17a. 17a. Jadi Siapa yang ada yang ada di di dalam Kristus, ia adalah adalah ciptaan ciptaan baru. baru. Dadah. God bless you. God bless you. Ayat hafalan minggu ini 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Terima kasih, God bless you, bye. Ayat hafalan minggu ini Ayat hafalan minggu ini dari 2 Korintus 5 dari 2 Korintus 5 ayat 17. ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. God bless you. Bye. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. God bless you. Bye. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya hanya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hai teman-teman, aku mau ayat apa yang ayo? Ayat hafalan Apa ya? minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Happy Sunday. God bless you. Bye. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. God bless you. Bye. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. God bless you. Bye. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. God bless you. Bye-bye. Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Thank you. God bless you. Happy Sunday. Bye-bye. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. 2
17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dua Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. God bless you.